baik dari gamelannya atau sound systemnya nanti. Hanya saya kemarin sudah berbincang dengan kasih perencanaan, tolong dibuatkan itu perencanaan kita untuk di tahun 2026, apa saja yang bisa kita masukkan di Sanggar Seni, termasuk kesenian yang sudah ada, artinya kelompok Sanggar Seni yang sudah ada. Jadi itu kami akan tarik, yang awalnya mereka pinjam lokasi, kami tarik, kami masukkan di sini, termasuk dengan gamelan yang dari bambu itu, gamelan dari bambu. Nah, makanya harapannya bisa rampung untuk di tahun 2026, karena luas bangunan ini saya sudah perkirakan. Memang luas bangunan ini kan luas bangunan 714, terus di bangunan Sanggar Seni ini ada aulanya, ada aula, ada gudangnya, ada aulanya. Aula tersebut dari tahun ke tahun bangunan RK yang sudah ada, yang kemarin kami robohkan, yang kami ganti yang baru, itu dipergunakan selama ini. Yang pertama ketika ada pemilu, digunakan untuk TPS, dan kadang kalau rapat dusun, kan kami itu Pak melaksanakan musdus sebelum musdes untuk rancangan RKP. Kadang untuk rapat dusun, yang kemarin karena bangunannya tidak berani kita gunakan, ya makanya rapat dusun ya paling di kantor desa. Nah, sekarang adanya bangunan ini bisa digunakan untuk rapat dusun, lebih ke multifungsi lah Pak. Multifungsi artinya bangunan serbaguna, namun kita mengutamakan ya itu tadi kesenian Sanggar Seni. Tapi untuk segi bangunan karena ada aula yang kita buatkan, makanya dari aula tersebut bisa kita pakai untuk gedung serbaguna kan. Selanjutnya Pak Desa, untuk program di desa sendiri ini selain ini untuk DD, apakah ada lain seperti drainase, seperti deker? Untuk program lain artinya tetap ada. Kami kebetulan di Desa Matawi punya program unggulan. Kebetulan di visi misi saya kemarin, program unggulan, salah satu program unggulannya itu bedah rumah. Bedah rumah RTLH. Jadi dengan anggaran dana desa yang terbatas, kami juga melaksanakan bedah rumah RTLH yang kami laksanakan tiap tahun mulai dari tahun 2023 sampai saat ini. Untuk saat ini kami menganggarkan hanya 2 unit. Dua rumah. Hanya 2 rumah, 2 unit rumah warga yang akan kami bedah untuk tahun ini. Untuk di tahun lalu kami melaksanakan 4, di 2023 6. Nah, itu salah satu program unggulan. Selain dari itu, kami juga membantu di sektor pertanian, walaupun artinya anggaran ketahanan pangan yang seharusnya bisa kita gunakan untuk pembangunan, terutama infrastruktur untuk di perkebunan. Namun kami juga menyisipkan dari anggaran fisik itu kita buatkan satu deker. Ada juga peningkatan JUT, bukan pembukaan, peningkatan jalan wisata. Ada juga peningkatan JUT untuk mendukung sarana prasarana transportasi untuk pertanian. Ada juga deker yang kita buat tahun ini sebanyak 3 titik itu deker, dan itu letaknya semua di daerah belakang, daerah perkebunan semua, untuk menunjang itu. Karena kan fokus kita ya untuk meningkatkan itu hasil perkebunan. Karena kan akses jalan untuk para petani lewat kan ke sana ya, betul Pak, kesana. Jadi bisa berinisiatif untuk memperbaiki jalan-jalan atau sumber-sumber yang seumpama deker ini penting, karena ketika curah hujan tinggi intensitas jelas akan terjadi banjir. Ya, itu kan begini Pak. Kita ini di sini mayoritas pekebun dengan petani. Pekebun dan petani. Kenapa saya lebih fokus ketika
infrastruktur di daerah perkebunan yang saya perbaiki, karena kami punya warga di sini hampir di 80% itu aktivitasnya petani dengan pekebun. Kalau untuk daerah pertanian ya kami wilayah Teran untuk persawahan tidak ada di sini. Makanya kami fokusnya ke sana. Kalau untuk pembangunan di desa, wilayah dalam kota, dalam desa, ya saya rasa untuk saat ini sudah hanya kan tinggal perbaiki kembali itu saja. Terus sekarang kerjasama dengan pemerintah daerah, kemarin kan ada musrembang di tingkat kecamatan. Iya. Apa saja yang diusulkan dari Desa Mataiwi untuk menunjang program pemerintah? Ya, itu juga waktu musrembang kecamatan ada beberapa program yang kami usulkan. Yang pertama Bronjong, untuk tanggul itu ada satu lokasi wilayah sungai itu yang memang letaknya di tengah-tengah pemukiman warga, ada Bronjong. Terus untuk menunjang aktivitas pertanian ya kami mengusulkan apa namanya hand traktor ya, supaya bisa kami dibantu untuk fasilitas itu, hand traktor. Dan juga ada kami mengusulkan itu apa, pengaspalan jalan, Pak. Ya. Kami sudah pernah mendapatkan pengaspalan jalan waktu tahun 2018 Ya. waktu masih kepemimpinan Bapak Haji Tony. Namun saat ini kan sudah berlobang-lobang, bergelombang. Kenapa kami mengusulkan pengaspalan jalan agar bisa terrealisasi? Di dalam, Pak, ada sekolah SMP. Ya, betul. Sekolah SMP 1 Loya yang notabene siswanya ya dari luar Desa Mataiwi, ada yang dari Desa Lalaura, dari Kelurahan Loya. Kebetulan di dalam kami itu ya pusat perkantoran di dalam. Untuk Desa Teposua dengan Desa Mataiwi itu bertetangga desa, namun satu jalur untuk daerah perkantoran di dalam. Ada sekolah, ada pura di dalam. Itu ya, makanya itu harapan kami besar, harapan kami ya supaya bisa dibantukan yang itu kemarin. Itu ada beberapa usulan. Ada juga permintaan bibit-bibit. Harapannya ya mudah-mudahan ada salah satu dari usulan itu bisa terrealisasi. Hanya ada beberapa pekerjaan yang memang kami tidak anggarkan, tapi kami berusaha minta ke pemerintah daerah agar bisa terbantu. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih. Ada pesan-pesan untuk pemerintah daerah? Ya, pesan untuk pemerintah daerah ya apa ya, kalau bisa ya dibantu itu beberapa usulan yang ada, karena ini terkait dengan mungkin apa pekerjaan-pekerjaan yang saya usulkan ya kami sudah berusaha juga. Bahkan saya sampai ke BWS kemarin kan. Itu sudah saya sampaikan juga dan bawa proposal kemarin ke pemerintah daerah. Ya mudah-mudahan bisa direalisasi ya, salah satu, terutama ya kalau bukan pengaspalan Bronjong itu saja. Ya mungkin itulah yang harapannya kan. Terima kasih, Pak. Ya.